Bab 303. Paman Sepenguruan. Seorang pria paruhbaya tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pria paruhbaya itu berusia 30-an. Dia mengenakan jubah panjang abu-abu dan memiliki pedang panjang bersarung di pinggangnya. Tangan kirinya ada di belakang tubuhnya dan tangan kanan ada di dadanya, di mana di tangannya memegang batu hitam legam di tangannya. Pria paruhbaya itu melirik tangan raksasa di atas kepalanya dan saat berikutnya, pedang dari pinggangnya tiba-tiba terbang keluar ke langit. Seiring suara retakan, tangan raksasa di atas kepala Mileye langsung terbelah menjadi dua. Sangat kuat. Hati Mileye membeku, pedang orang ini mungkin adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya selain wanita misterius sejauh ini. Meskipun lawan hanya mengeluarkan satu pedang, perasaan yang diberikan pedang itu padanya hanyalah satu kata, yaitu kuat. Sangat kuat. Pria paruhbaya itu melirik kota Miriat Bis dengan ringan, karena generasi muda tidak bisa mengalahkannya, jadi generasi tua yang melakukan penyerangan. Tidakkah kamu merasa malu? Begitu suara itu jatuh, tangan kirinya digerakkan sedikit. Pedang dari pinggangnya tiba-tiba terbang keluar. Pedang itu sangat cepat dan langsung menebas dinding kota Miriat Bis tidak jauh. Begitu pedang jatuh, tembok kota setinggi 100 meter langsung ditebas habis oleh pedang ini dan sebuah celah besar muncul di seluruh tembok kota. Lancang. Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kota Miriat Bis dan segera, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman kota. Saat berikutnya, seorang orang tua muncul di hadapan lelaki paruhbaya itu. Orang yang datang adalah orang tua. Ada sepasang tanduk hitam panjang di atas kepalanya dan ketika orang tua itu hendak menembak, pria paruhbaya itu tiba-tiba berkata, "Kembalilah untukku." Begitu suara itu jatuh, tangan kirinya menunjuk ke depan, lalu memberi sebuah pukulan. Pedang keluar. Di kejauhan, wajah orang tua itu berubah drastis dan dia meninju. Di udara, ruang hampa bergetar hebat, kemudian orang tua itu terbang mundur hingga kembali ke kota Miriat Bis. Pria paruhbaya itu melirik dengan dingin ke kota Miriat Bis, sekelompok sampah, tidak hanya yang muda, bahkan yang tua saja juga lemah. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menunjuk ke satu titik di depan. Di kejauhan, gerbang kota Miriat Bis hancur berkeping-keping. Pada saat ini, master yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit dari semua bagian dari jalur pegunungan Miriat Bis, kemudian bergegas menuju jalur pegunungan Miriat Bis. Mereka semua adalah penguasa alam Archon sejati. Di udara, pria paruhbaya itu melirik dengan dingin ke sekeliling. "Klan siluman, apakah ada monster yang ingin keluar untuk bertarung?" "Aku." Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari utara. Kemudian seekor naga sepanjang 100 meter melintas di langit dan menabrak pria paruhbaya itu. Kekuatan fisiknya yang kuat membuat ruang hampa yang dilewatinya langsung terdistorsi. Menakutkan. Pria paruhbaya itu maju selangkah dan tangan kirinya menekan jari-jarinya di antara alisnya. Pedang diam-diam muncul di depannya. Saat berikutnya, pedang itu terbang seperti kilat. Pedang itu semakin membesar ketika dalam proses terbang keluar, lalu ketika mencapai bagian depan naga, panjangnya sudah mencapai 100 kaki. Pria paruhbaya itu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke depan, potong. Di kejauhan, tubuh naga tersebut langsung terbelah menjadi dua oleh pedang ini dan darah mengalir dari udara seperti air terjun. Langit tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat hening, puluhan aura kuat muncul di sekitar Mileye dan pria paruhbaya itu. Yang terendah adalah alam Archon sejati. Pria paruhbaya itu tidak memiliki ekspresi dan pedang di langit yang jauh terbang kembali di depannya. Pria paruhbaya itu melirik ke sekeliling,
apakah semua generasi tua klan siluman memang seperti ini? Lancang. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang pria paruh baya itu, lalu dari dalam kota Myriad Beast yang jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar, berhenti. Suaranya seperti lonceng, memekakkan telinga. Mileye yang berada di bawah, bergidik, kepalanya pusing dan dia dengan cepat menunjukkan jiwa pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Pria paruh baya itu melihat ke arah kota di kejauhan. Di dalam kota, seorang pria paruh baya berjubah putih tiba-tiba keluar. Pria paruh baya berjubah putih tersenyum sedikit. Jerome Jian, lama tidak bertemu. Jerome Jian. Mendengar dua kata ini, ekspresi para master klan siluman di sekitar langsung berubah satu demi satu. Terhadap dua kata ini, hampir tidak ada satu master pun di generasi yang lebih tua yang tidak tahu, karena kedua kata ini terkenal di seluruh dunia kincang pada saat itu. Jerome Jian. Dulu dunia kincang menduduki peringkat pertama dalam peringkat seniman bela diri dan satu-satunya penyebab komunitas misteri tidak mendapatkan peringkat pertama dalam peringkat seniman bela diri adalah karena orang ini. Di era itu, bahkan komunitas misteri jenius yang tiada taranya ditekan oleh Jerome Jian dari sekte Changjian ini. Dan Jerome Jian juga orang yang paling ditakuti di perkumpulan pelindung dunia. Di udara, Jerome Jian dengan dingin melirik pria paruh baya berjubah putih, Raja Beast, bagaimana jika kita bertarung? Raja Beast menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun kamu dan aku bertarung hingga 10 hari 10 malam, tetap tidak ada cara untuk menentukan siapa pemenangnya, tidak ada artinya bertarung. Jerome Jian berkata dengan lembut, kalau begitu lepaskan tahananmu. Raja Beast tersenyum kecil, Jerome Jian, apakah sekte Changjian benar-benar akan melawan perkumpulan pelindung dunia sampai titik darah penghabisan? Jerome Jian tidak menunjukkan ekspresi, perkumpulan pelindung dunia yang tidak bisa mentolerir sekte Changjian, bukan? Raja Beast menggelengkan kepalanya, dia menunjuk ke Mileye tidak jauh, yang perkumpulan pelindung dunia benar-benar takuti hanyalah orang ini, jadi jika sekte Changjian menyerahkannya, masalahnya akan selesai bukan? Iya setidaknya untuk sementara, bukan? Di bawah, Mileye menghadap Raja Beast, senior, bisakah aku mengatakan beberapa patah kata? Raja Beast memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, silakan, mengapa tidak? Mileye tersenyum dan berkata, jika perkumpulan pelindung dunia menginginkan istri senior, lalu apakah senior akan menyerahkan istri senior kepada perkumpulan pelindung dunia, agar tidak membuat mereka marah? Mata Raja Beast sedikit menyipit dan tangan kanannya perlahan mengepal erat. Pada saat ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior Raja Beast, apakah Anda tahu apa itu martabat? Jika kita hidup tanpa martabat, bukankah kita juga tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing? Di udara, Jerome Jian melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Raja Beast terkekeh, kamu sangat kuat dan berani dengan datang ke kota Myriad Beast untuk menantang seorang diri, tetapi apakah kamu benar-benar tahu tentang perkumpulan pelindung dunia? Dulu ketika sekte Changjian berada dalam masa kejayaannya di mana master pedang dunia Chang Anda masih ada, mereka juga tidak dapat menghancurkan perkumpulan pelindung dunia, apalagi sekarang. Mileye tiba-tiba berkata, tidak ada yang sulit di dunia ini, melainkan hanya takut pada mereka yang memiliki niatan lain memanfaatkannya. Selama aku Mileye, tidak mati, cepat atau lambat, aku akan menghancurkan perkumpulan pelindung dunia. Bagi Mileye, dendam di antara dia dan perkumpulan pelindung dunia sudah tidak lagi terelakkan. Terlepas dari apakah perkumpulan pelindung dunia bisa dihancurkan atau tidak, yang penting momentum ini harus ada.
Bagaimanapun juga ketika bualan ini tersebar luas, itu juga tidak akan membawakan kerugian bagi dirinya. Raja Bis mengacungkan jempol kepada Mileye, "Kamu luar biasa, kamu sangat luar biasa. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Jerome Jian dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu telah datang secara pribadi, wajah ini harus diberikan. Lepaskan orang itu." Seiring perintah Raja Bis, Perci Sang segera dibawa keluar, tetapi ketika mereka melihat Perci Sang, ekspresi Mileye dan Jerome Jian langsung menggelap. Karena kondisi Perci Sang saat ini sangat buruk, di mana napasnya lemah, pusat energinya hancur dan kedua lengannya putus. Melihat adegan ini, Jerome Jian memandang Raja Bis, lalu dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin Mileye yang di sampingmu ini menjadi seperti dia, maka silakan kamu melakukan penyerangan." Wajah Jerome Jian sangat dingin, sedangkan Raja Bis tertawa dan berbalik. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Seranglah." Mendengar ini, Raja Bis berhenti. Semua orang memandang Mileye. Termasuk Jerome Jian juga menatap Mileye dan Mileye memegang pedang di tangan kanannya dengan erat. "Paman sepenguruan, seranglah mereka. Jangan khawatir tentangku. Perkumpulan pelindung dunia saja tidak bisa membunuhku, apalagi klan siluman." Jerome Jian memandang Mileye, "Kamu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri." Mileye mengangguk, "Ada." Jerome Jian mengangguk sedikit dan dia berbalik untuk melihat Raja Bis tidak jauh. "Karena kamu menghancurkan salah satu generasi muda sekte Changjian, maka aku akan membunuh 100 generasi muda klan silumanmu. Tidak, aku akan membunuh habis semua generasi muda klan siluman." Begitu suara itu jatuh, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan bergerak menuju kota Myriad Beast. Melihat adegan ini, wajah Raja Bis berubah drastis, lancang. Suara itu jatuh dan dia menyerang langsung ke arah Jerome Jian. Namun, Jerome Jian tidak melawannya sama sekali. Targetnya adalah generasi muda klan siluman. Pada saat ini, Raja Bis panik, seolah teringat sesuatu. Dia tiba-tiba meraung, "Habisi Mileye itu." Segera, lebih dari puluhan aura kuat di sekitar langsung bergerak ke arah Mileye. Di tempat, Mileye tanpa ekspresi, tidak melarikan diri atau bergerak. Bersambung.